ada apa dengan relationship belakangan ini? Selingkuh. Yes, 2023 kita dihebohin sama beberapa kasus selingkuh. Kebanyakan yang ketahuan itu dari public figure atau dari artis-artis. Dan pastinya bikin kalian pada insecure kan? Sialnya, rata-rata yang kegap atau ketahuan selingkuh itu cowok. Jadi stigmanya suka dipukul rata. Cowok yang sering bikin ulah. Kalau selingkuh itu udah pasti cowok. Sampai-sampai kita yang cuma ikut dengerin kasusnya itu ikut jadi bulan-bulanan wanita se-Indonesia Raya. Nah, kalau gue lihat dari surveinya, ini dari Institute for Family Studies, pria memang lebih sering ketahuan selingkuh. Tapi di sini gue nggak mau menyudutkan gender manapun. Toh buktinya, cewek pun ada surveinya. Dan kalau kalian masih ingat sama kasus ini, jadi langsung sekaligus cowok dan cewek selingkuh. Jadi yang salah siapa? Nah, di video sebelumnya gue pernah ngebahas alasan seseorang selingkuh tuh karena apa. Buat yang penasaran, kalian bisa nonton dulu. Karena ini fenomenanya ada dan kasusnya cukup banyak, jadi gue coba cari tahu atau coba pahamin dari sisi si pelaku. Tapi bukan berarti gue mendukung ya. Sebenarnya para pelaku ini atau orang-orang yang selingkuh ini, mereka udah tahu kalau ini bisa berdampak buruk atau berakibat buruk, dan stigmanya pun udah jelek banget. Tapi kenapa masih dilakuin juga? Apa sih yang ngedorong mereka begitu? Dan apakah ada kondisi psikologis tertentu yang bisa ngedorong mereka ngelakuin selingkuh? Soalnya kadang-kadang di kondisi tertentu orang bisa ngelakuin hal-hal yang gak rasional. Kita semua tahu itu. Dan setelah gue research, ada 3 faktor yang ngedorong mereka untuk ngelakuin perselingkuhan. Yang pertama, gak puas secara emosional. Jadi ini ada ekspektasi yang gak terpenuhi di hubungan. Akibatnya, nyari hal itu dari luar, gak dari dalam hubungan mereka sendiri. Yang kedua, orang yang dirinya itu gak stabil. Jadi mereka butuh pengakuan atau apresiasi. Ini mungkin banget buat nyari validasi dari luar ketika mereka nggak dapetin dari hubungannya sendiri atau dari pasangannya sendiri. Yang ketiga, ini nggak bisa nyelesain konflik internal. Jadi terkadang mereka yang ngelakuin perselingkuhan ini itu ngerasa sulit buat selesain masalah internal mereka atau dalam hubungannya. Itu bisa micu seseorang buat nyari pelarian. Jadi misalnya orang udah mumet banget sama masalah rumah tangganya, jadinya nyari sesuatu yang baru, yang menurut dia bisa bikin happy, atau jadi nggak kepikiran sama masalahnya lagi. Padahal dia nggak tahu aja kalau masalah yang baru itu bakalan muncul. Mau faktor apapun yang ngedorong mereka, si pelaku selingkuh, pastinya ini bisa ngasih trauma atau luka ke pasangan mereka yang jadi korban. Jadi gua nggak ngebenerin tindakan ini. Nah, topik utama pembahasan gua di video ini itu ada 2. Yang pertama itu gimana cara kita nyikapin atau bereaksi terhadap pasangan yang selingkuh. Dan yang kedua, gua bakal coba untuk ngebedah apakah orang yang selingkuh itu kemungkinan bakal selingkuh lagi, atau mereka bisa tobat. Karena selama ini yang kita tahu, sekali selingkuh bakal ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita masuk ke poin yang pertama, cara menyikapi atau bereaksi terhadap pasangan yang selingkuh. Jangan pakai asumsi atau spekulasi tanpa bukti yang kuat. Kasih kesempatan untuk komunikasi dengan jujur tentang motif atau alasannya itu apa. Yang kedua, refleksi sama diri sendiri. Ambil waktu buat diri kalian sendiri dulu, buat tenangin, renungin. Jadi coba jujur sama diri kalian sendiri, emosi kalian sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain. Ini yang paling penting, karena di sini mentalnya itu udah kena. Impactnya itu bisa mulai dari minder sampai trauma terhadap pasangan atau lawan jenis. Yang keempat itu luapin atau ungkapin emosi negatif. Jadi kita pasti punya emosi negatif, apalagi kalau misalnya lagi kena masalah kayak gini. Nah, cara paling tepat atau cara paling positif buat luapin emosi negatif itu dengan komunikasi. Jadi lebih ke utarain perasaan, ungkapin seberapa kecewanya kalian,
ketika diselingkuhin atau ketika kena dampak perselingkuhan ini. Jadi bukannya emosi negatif kita harus terus luapin pakai cara yang negatif juga. Contohnya kayak pakai kekerasan. Kekerasan itu bisa verbal atau non-verbal. Yang kelima, bantuan profesional. Cara paling cepat itu dengan datang ke expertnya. Kalian bisa datang ke psikiater atau psikolog. Setelah ngelakuin hal-hal tadi, baru kalian bisa pertanyakan, hubungan ini masih sehat atau enggak? Masih bisa dilanjutin atau enggak? Jadi jangan buru-buru untuk ambil keputusan. Pertimbangan kita itu pasti didasari sama banyak faktor. Mungkin ada yang mikirnya udah ngejalanin lama, terus mungkin juga ada yang udah masuk ke tahap serius. Sebenarnya ini nggak salah, tapi pastinya harus tetap prioritasin kesehatan mental kita sendiri. Gimana mau jalanin hubungan yang sehat kalau mental kita sendiri nggak sehat? Dan buat poin yang kedua, selingkuh itu bisa tobat? Jawabannya, ya bisa. Tapi perlu dicatat, prosesnya itu nggak gampang. Perlu usaha dan komitmen dari si pelaku buat perbaikan hubungan, dan yang paling penting, ngebangun lagi kepercayaan dari pasangan yang jadi korban. Bukan berarti si pasangan yang jadi korban itu harus maafin dan lupain kejadian itu. Dan si korban nggak harus sedikit-sedikit ngungkit kasus itu. Karena balik lagi, kalau pilihannya untuk maafin atau pilihannya untuk menjalanin lagi, pastinya butuh waktu untuk pulihin hubungan itu lagi. Harus ada kesepakatan dari dua orang yang ngejalanin kedepannya mau gimana dan harus ngapain. Jadi komunikasi di sini sangat penting. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gua Marjusyopari. Sampai ketemu di video selanjutnya.